tampan, katanya kuat, rupanya Tuhan Mokondo. Katanya punya kekuatan 100%, tapi nyatanya pengangguran. Selalu minta upeti gadis perawan, ambil keledai orang gak bilang-bilang, dan selalu minta makan kepada orang. Ini namanya Tuhan Mokondo. Katanya tampan, katanya kuat, rupanya Tuhan Mokondo. Katanya punya kekuatan 100%, tapi nyatanya pengangguran, dan selalu minta makan kepada orang. Ini namanya Tuhan Mokondo. Pengen beli pedang tapi uang gak ada, akhirnya nyuruh orang untuk jual jubahnya. Jubah diambil tapi gak dijual. Dasar Tuhan Mokondo. Tuhan Mokondo gak punya moral, taunya minta tapi gak jual. Tuhan Mokondo gak punya moral, minta ke orang tapi gak dijual. Tuhan Mokondo gak punya moral, taunya minta tapi gak jual. Tuhan Mokondo gak punya moral, minta ke orang tapi gak dijual. Tuhan Mokondo. Tuhan Mokondo. Siap jiwa Kondo. Come on, DJ Zeus Strada. Emang jauh beda dan beda kelas dengan nabi dari gurun. Levelnya gak sebanding, makanya mereka selalu iri dan dengki. Jadi pemimpin saja gak pernah, yang ada hanya jadi pemimpi. Angan-angan tidak menikah tapi nonotnya ada. Ngakunya gak dosa, tapi gimana nahan nafsunya. Punya murid hanya 12, itu pun lari dari tentara Romawi. Nabi gurun pasukannya ribuan, hartanya banyak dan bersedekah. Jejak Tuhannya enggak ada, dicari sana sini enggak ada. Emang benar apakah ada atau hanya fiktif saja? Katanya tampan, katanya kuat, rupanya Tuhan Mokondo. Katanya punya kekuatan 100%, tapi nyatanya pengangguran. Tuhan Mokondo gak punya moral, taunya minta tapi gak jual. Minta ke orang tapi gak dijual. Wake up! DJ Zeus Strada. Cek. Jejak Tuhannya enggak ada, dicari sana sini enggak ada. Emang benar apakah ada atau hanya fiktif saja? DJ Suksrada. Bingung angkat tangan, yang masih tidur ayo bangun pelan-pelan. Guys bingung gak sih kalian di dunia ini? Katanya hidup tapi logika mati. Katanya upah dosa itu maut. Katanya Roma 6:23 jadi senjatanya. Katanya dosa ditebus di kayu salib, Yesus mati semua lunas. Katanya kitabmu dan oten, buka mata dan oten, lihat sekitar, kuburan penuh masih banyak yang berakhir. Kalau semua dosa sudah terbayar, kenapa ajal masih ada tenoten? Kalau semua sudah selesai, kenapa manusia masih mati satu persatu? Bro, yang dosa sudah hilang semua, kenapa maut masih berkuasa? Apa gunanya salib berdarah kalau dunia
diparkirin. Iman katanya gak perlu tanya, padahal Tuhan kasih akal buat berpikir nyata. Bukan soal benci, bukan soal hina, ini soal sadar, ini soal makna. Kalau maut masih ada sampai kini, berarti masih ada yang harus dikaji. Kalau dosa sudah ditebus tuntas, kenapa maut masih bebas? Kalau salib jawaban segalanya, kenapa dunia tetap terluka? Sadar woi sadar, jangan terlena, iman tanpa akal jadi buta. Sadar woi sadar, ini nyata. DJ Zeus Strada bangunkan otak gila. Yo, listen up, Zeus Strada. Katanya mau upah dosa, fine gue denger, tapi dosa katanya lunas, kontraknya kelar. Terus kenapa bumi masih panen jenazah? Setiap hari berita duka gak pernah punah. Kalau sudah bersih harusnya hidup abadi, tapi faktanya manusia tetap mati. Berarti ada yang salah di narasi, atau ada yang sengaja nutupin logika ini. Gue gak nyerang, gue cuma nanya, kenapa dilarang kalau mikir pakai kepala? Sadar woi sadar, jangan hipnotis masa. Kebenaran gak takut diuji dengan logika. Kalau dosa sudah hilang semua, kenapa maut masih ada? Apa gunanya mati di salib sana, kalau manusia masih binasa? Sadar woi sadar, buka mata, ini bukan benci, ini tanya. Sadar woi sadar, dengar suara DJ Zeus Strada bangunkan otak gila. Yang sadar akan mencari, yang berpikir akan mengerti, yang jujur gak takut diuji. DJ Zeus Strada, Assalamualaikum. Dengerin baik-baik, ini contoh nyata. Wake up, come on, Zeus Strada. Ini oten dunggu yang gak sadar guys, ini contohnya. Kenapa syarat jadi Islam harus bodoh katanya?
dengarkan. Ini bacaan, ini bukan hinaan, ini pernyataan. Sadar woy, baca sendiri, bukan kata kami itu kitabmu. Sadar woy, pahami, jangan cuma ikut tanpa tahu. Sadar woy, buka kitab, baca utuh jangan setengah-setengah. Sadar woy, pakai akal, jangan bangga pada label bodoh yang kau peluk rapat. Yo, Zeus Rada, kalian bilang kami bodoh, tapi dengar faktanya. Allah suruh berpikir, itu ayat nyata. Kalian bangga iman tanpa nalar, padahal Rasulmu sendiri yang bicara. Ampun oleh karena Kristus, itu bukan hinaan, itu status. Bukan muslim yang ngarang kalimat. Buka Bible-mu, baca ayatnya tepat. Karena siapa Kristus? Baca Bible-mu, baca yang benar, supaya sadar, bukan ikut arus. Sadar dan sadar dan sadar woy, ten oten. Sadar woy, pakai otak, iman bukan alasan buat menolak. Sadar woy, buka mata, Islam berdiri di akal dan fakta. Sadar woy, jangan ngelak, kalau gak siap baca jangan sok pintar. Sadar woy, ini peringatan, paham dulu baru bicara gimana. Sadar woy, sadar woy, sadar woy, sadar woy. Den oten rotak. Bak tombak tombak, tombak Tuhan, orten ditombak. Jam 9, Tuhan orten disalibkan. Jam 12, Tuhannya diturunkan. Dikubur bangun kayak zombie. Itu Tuhan apa setan? Ada Tuhan ngumpet dilempar batu. Ada Tuhan ditangkap tentara
jam 9 Tuhan noten disalibkan. Jam 12 Tuhannya diturunkan. Dikubur bangun kayak zombie. Itu Tuhan apa setan? Tombak, 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 tombak Tuhan open ditombak. Tombak, 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 tombak. Katanya Tuhan kok ditombak, tombak. Tombak, 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 tombak Tuhan kok ditombak. Tuhannya metong lalu bangkit dalam 3 hari. Tombak, tombak, tombak. Sudah 3 Tuhan oten metong. Ya sudah jadi kayak zombie. Hey, Rinoten, lepaskan dokterinmu. Sestrada. Ini bukan emosi, ini logika. Tuhanku gak pernah lupa, ilmunya tak berbatas waktu dan ruang semesta. Kalau Tuhan bisa kehilangan pengetahuan, berarti dia bukan Tuhan, itu kenyataan. Satu ayat, satu pertanyaan, meruntuhkan doktrin tanpa paksaan. Bukan benci, bukan debat kusir, ini soal akal sehat yang jujur dan jernih. Kalau ilmu bisa ditinggal, berarti sifatnya bisa hilang. Kalau sifatnya tidak mutlak, maka Yesus terbatas, bukan Tuhan sejati. Tuhanku Maha Tahu, tak ada yang tersembunyi dari ilmunya. Tuhanku Maha Tahu, awal lahir hidup dan kiamat. Yesus bilang, aku tak tahu, itu bukan Maha Tahu. Kalau terbatas oleh waktu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Zeus, Estrada, pakai akal sehat. Di Markus 13 ayat 32 tentang hari itu siapa yang tahu, katanya anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Titik, sudah, berhenti dulu, jangan emosi, coba pikir pakai logika murni. Tidak tahu artinya apa? Artinya tidak maha tahu. Sederhana. Kalau tidak tahu berarti terbatas. Kalau terbatas berarti ada batas. Kalau ada batas berarti bukan Tuhan. Logika lurus, bukan kebencian. Ini bukan soal iman buta, ini soal konsistensi makna. Tuhan itu maha sempurna, bukan sebagian, bukan setengah-setengah. Bandingkan sekarang dengan Al-Quran, surah Luqman 34. Dengarkan, hanya Allah yang tahu hari kiamat. Tak ada nabi, malaikat, atau orang yang dituhankan. Tak ada inkarnasi, tak ada yang berbagi. Ilmu itu mutlak milik Allah sendiri. Jadi jawabannya jelas dan nyata, yang maha tahu pantas disebut Tuhan semesta. Tuhanku maha tahu, ilmunya tak pernah berkurang. Tuhanku maha tahu, tak didahului bodoh, tak diakhiri lupa. Yesus bilang, aku tak tahu, atau yang bilang hanya Allah yang tahu. Pakai logika, jangan ragu, siapa Tuhan sejati, itu jawabannya di situ. Hanya maha mengetahui.
Tenangkan hati dan biarkan kebenaran bicara sendiri. DJ Zeus Extrada. Turunkan doktrin, tapi naikkan kesadaran. Assalamualaikum. Dengar baik-baik, ini bukan marah, ini logika. Wake up, come on, Sustrada. Sadarkan noten-noten gile. 1, 2, 3, hell. Ini contohnya kenapa aku bicara, kenapa ku persoalkan kata dan makna. Nabrak sana, nabrak sini, tambal istilah, padahal yang rusak bukan iman tapi bahasa. Katanya mati fisik cuma sementara, sejak kapan mati disebut sebentar saja. Kalau sementara namanya tidur belaka bukan mati, jangan dibolak-balik maknanya. Kita bilang debu kembali ke tanah, roh kembali pada Tuhan. Selesai sudah pengkhotbah 12 ayat 7, tubuh hancur, roh diambil, titik tutup. Masalahnya bukan aku tak paham, masalahnya definisi dipaksakan. Kalau kata diubah seenaknya, akal sehat pun ikut terluka. Mati ya mati, jangan dipermainkan, makna kata jangan diselewengkan. Kalau roh berpisah dari badan, itu mati bukan kiasan. Mati ya mati, harus jujur makna, bukan permainan istilah belaka. Kalau salah sebut salah arah, bangun woi, pakai akal sehat. Sekarang bicara mati rohani, katanya roh putus dari ilahi, tapi orangnya masih hidup, sadar, masih bisa bertobat, beriman, bersinar. Pertanyaannya sederhana saja, kalau roh masih ada, apa yang mati sebenarnya? Jawab jujur tanpa drama, yang putus itu relasi, bukan nyawa. Relasi rusak bukan kematian, itu metafora, itu kiasan. Masalahnya kiasan dijadikan fakta, dipaksa demi narasi yang dirasa aman saja. Bukan aku menolak iman, aku nolak manipulasi bahasa. Karena iman yang kuat takut pada definisi yang tepat. Mati ya mati, jangan diputar. Kalau hidup ya hidup, jangan kabur. Relasi putus itu masalah, tapi bukan kematian dalam makna asal. Mati ya mati, harus konsisten. Kalau tidak, logika jadi korban. Jangan paksa istilah jadi tameng untuk menutupi kontradiksi yang jenting. Yo, akal sehatnya simple, jangan ribet. Mati itu roh, pisah dari tubuh, clear legit. Kalau relasi rusak, itu konflik, bukan mati. Itu bahasa simbolik, mati tapi hidup lagi tanpa mati. Sungguhan itu trik istilah, bukan penjelasan. Bukan aku yang gak ngerti. Listen, aku balikin kata ke definisinya. Konsisten kalau kata mati dipelintir terus, makna runtuh, logika mampus. Ini bukan soal siapa paling benar, ini soal jujur sama bahasa dan nalar. Sadar boy, sadar boy, sadar boy. Mati ya mati, jangan disemarkan. Kalau mau jujur jangan takut kebenaran. Bahasa itu pondasi iman, kalau rusak runtuh pemahaman. Mati ya mati,
Udah Maulana, apologet Islam, tagak tenang, ilmunya tajam. Dalam bahasa indak ba emosian, dalil jo adab jadi sanyato utama nan pateng. Meluruhkan akidah, tauhid nan esa, indak ikwa arui, indak ikwa suara, indak mengkaci, indak menghujat. Kebenaran disampaikan jo hati nan suci dan kuat. Indak mencari namo, indak memancik sensasi dunia, nan dicari ridha ilahi, menjaga iman umat kini. Tauhid tagak berdiri jiet Tuhan ingat gak bagi, jo ilmu jo keyakinan, kebenaran jadi pegangan. Tauhid jalan kami indah keyakinan berganti. Udah Maulana melangkah pasti, meluruhkan iman, menjaga hati. Estrada Udah Maulana. Pandebat jo niat nan lurui, menjago iman tetap utuh. Bukan untuk wak manang di panggung, tapi supaya akal jo iman basatu padu. Waktu kabingungan tiba mengampiri, inyo hadir memberi arah nan pasti, manimbang kato menjago adab, supaya kebenaran tetap berwibawa dan mantap. Ko indak soal keras atau lantang, ko soal malurihkan jalanan lenceng panjang. Tauhid cie tarang jo nyata, indak bacam puak, indak disamokan jo apapun di dunia. Ilmu di muko, adab di tangan, akal sehat sajalan jo wahyu Tuhan. Kalau dalilah bakato, batil pun runtuh, bukan karena tariek tapi karena kebenaran nan utuh. Udah Maulana melangkah rapi, membantah jo ilmu bukan jo emosian diri. Akidah lurui, iman tarjago, ciek tujuan ridha Allah saja. Tauhid tagak berdiri, ciek Tuhan ingat tak bagi, jo ilmu jo keyakinan, kebenaran jadi pegangan. Tauhid jalan kami indah goyah, ingat tak ganti, meluruhkan iman selama masuk, jo adab ilmu, jo doa. Ciek Tuhan cek tujuan, bukan adat, bukan pembenaran. Tauhid nan esa jadi landasan, menjago iman, menolak kesesatan. Udah Maulana karuhi malam, kajo ilmu jo ian alan basia. Mudah-mudahan au menjago bahadi satio kato, di satio langkah nan pasti. Jo ilmu, jo adab, tauhid tagak salamo-lamo.
DJ Sukstrada. Ini bukan ejekan, ini ajakan. Pakai akal sehat. Guys, dengar dulu, jangan emosi. Kita bicara pakai logika dan hati. Kalau debat jangan pilih-pilih ayat, yang jelas tertulis jangan dilompat. Yohanes 17 ayat yang ketiga, tertulis jelas tanpa teka-teki kata. Bapa satu-satunya Allah benar, itu kitabmu sendiri yang bicara. Kalau ayat ini selalu dihindari, kenapa tak dijawab dengan jujur hati? Kebenaran tak takut dibaca, walau pahit tetap harus diterima. Jangan skip ayat kalau debat, kalau mau jujur lihatlah kitab. Bapak satu-satunya Allah yang benar, tertulis jelas bukan kata orang pintar. Kalau Yesus itu Tuhan katanya, kenapa ayat ini tak ada? Kalau salah harusnya direvisi, tapi 2000 tahun masih berdiri. Mereka bilang Yesus dan Bapa itu satu, tapi dengar apa kata Yesus sendiri dulu. Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan tafsirku, itu ucapanmu. Kalau Yesus punya Tuhan yang disembah, lalu bagaimana logikanya sudah? Kalau Tuhan masih punya Tuhan, pakai akal sehat, jangan dilawan. Ini bukan soal menang debat, tapi soal berani lihat fakta. Kalau Yesus sendiri sudah bicara, kenapa umatnya malah menolak kata? Jangan skip ayat kalau berdiskusi, jangan tutup mata, buka hati. Kalau Yesus protes sejak dulu, kenapa sekarang dibilang keliru? Kalau Tuhan itu Maha Esa, tak perlu dibagi atau disamarata. Yang berkata aku punya Tuhan, tak mungkin jadi Tuhan yang disembah. DJ Sukstrada. Yo, pakai akal sehat bro, jangan baper. Baca semua ayat, jangan cuma yang manis di poster. Yesus bilang Bapa lebih besar dari aku. Kalau itu ucapannya, kenapa kau bantah itu? Kalau Tuhan punya Tuhan, logika runtuh kalau disembah tapi masih tunduk. Ini bukan hina, ini pertanyaan yang dijawab kitab, bukan perasaan. Jangan skip Yohanes 17:3, itu ayat jelas bukan cerita. Kalau memang yakin dengan imanmu, hadapi ayatnya, jangan sembunyi di situ. Jangan skip ayat, hadapi kenyataan. Iman kuat aku pertanyaan, yang benar tak perlu ditutupi, yang lurus tak takut diuji. Sadar itu bukan hina, berpikir itu bukan dosa. Kalau kitabmu sudah berkata, dengarkanlah dengan akal dan jiwa. Ini bukan untuk menjatuhkan, ini untuk sama-sama merenungkan. Kalau kebenaran memang cahaya, ia tak takut dibaca dari mana saja. Jangan skip ayat, pakai akal sehat. Jangan skip ayat, pakai akal sehat. Jangan skip ayat, pakai akal sehat. Jangan skip ayat.
DJ Zeus Extravaganza. Oten mencoba mengadu kami berdua, padahal kami nggak ada urusannya. Kami nggak ada urusan dengan Yahudi. Ngapain pula kami harus diskusi? Ku bilang nggak usah kau adu-adu. Sekarang urusan ini sama kalian dulu. Kalian ikhtiar keroknya semua. Kalian yang bikin masalahnya ada. Kalian mencuri kitab Yahudi, mencuri nama Tuhan Islam sanaknya sendiri. Kalian juga gak tahu diri juga, tapi faktanya begini adanya. Kalian disiksa di koma lalu bawa cerita adu domba Islam dan Yahudi. Tepatnya kalian ini penumpang gelap saja. Bilang mana bukti, mana pegangnya. Berserak semua otan-otan. Intinya kalau Yahudi sama-sama tauhid. Rabbi Yahudi akui Bani Abraham itu valid. Kalau kita Islam nggak ada masalah. Kita mandiri berdiri sendirian. Kalian ambil perjanjian lama Torah, ambil istilah-istilah Islam juga. Ambil nama Tuhan orang Islam dipakai buat jalan memurtadkan. Kalian itu nggak bisa berpijak dengan kaki sendiri. Harus pakai dua agama, Yahudi dan Islam baru berdiri. Tanpa perjanjian lama, aduh, nggak tahulah apa bisa hidup. Karena dari sanalah sumbernya konsep ketuhanan yang kalian bawa. Tuhan perjanjian lama turun ke bumi, inkarnasi jadi manusia katanya begini. Atau Tuhan mengutus anaknya, konsepnya begitu katanya begitu saja. Makanya harus ada perjanjian lama, aduh, mendampingi perjanjian baru katanya. Tanpa itu, aduh, jujur saja nggak bisa ada oten apa adanya. Kemudian ambil istilah Al-Quran, nama Tuhan orang Islam dipakai pelan-pelan buat Kristen kan orang Indonesia, biar kelihatan akrab di telinga mereka. Di Bible jemaat LAI kalian pakai, di luar negeri gak tuh selesai. Makanya dipakai di negeri ini biar gampang masuk ke hati. Patokannya jelas. Oten ini pencuri Bani Malik. Ten Oten. Hey! Dengarkan baik-baik. Ini bukan dongeng semata. Gas, let's go! DJ Zeus Extravaganza.
Seburuk-buruknya setan di dunia, dia cuma menakut-nakuti saja. Tapi kalau setan jadi manusia, bukan cuma takut rakyat sengsara. Senyumnya rapi, jas berdasi, bicara manis di depan televisi. Di balik meja, penuh kuasa, hati membatu, nurani mati rasa. Atas nama jabatan dan harta, semua dihalalkan tanpa dosa. Yang kecil diinjak, yang lemah terbuang, air mata rakyat tak pernah dihiraukan. Setan berwujud manusia, lebih kejam dari neraka. Bukan cuma menakut-nakuti, tapi menyiksa orang banyak di negeri ini. Karena sombong dan rakus harta, korupsi jadi budaya. Inilah wajah asli dunia, setan berwujud manusia. Manusia. Hutan dibabat tanpa rasa takut, gunung digali demi isi perut. Katanya pembangunan, katanya maju, tapi banjir datang, rakyat pun jatuh. Anak cucu diwarisi bencana, karena tamak dan serakah kuasa. Alam menangis tiap hari, tapi telinga mereka tuli. Doa rakyat cuma jadi pajangan, janji kampanye tinggal kenangan. Ketika bencana datang melanda, mereka menghilang entah kemana. Setan berwujud manusia, lebih berbahaya dari apa saja. Bukan cuma menakut-nakuti, tapi memiskinkan negeri sendiri. Sumpah suci cuma di bibir, hati busuk penuh pasir. Inilah wajah asli dunia, setan berwujud manusia. Come on, Sustrada. Yo, dengar ini pelan-pelan. Setan asli gak korupsi anggaran, setan asli gak tebang hutan, setan asli gak makan uang bantuan. Yang begitu itu manusia, punya otak tapi tanpa nurani jiwa. Karena sombong, rakus, tamak, rakyat sengsara dia bersorak. Pakai Tuhan buat pembenaran, pakai hukum buat permainan. Kalau ketangkap pura-pura tobat, besok keluar ulangi maksiat. Setan itu kalah licik sama manusia yang haus politik. Kalau dunia makin gelap dan gila, cari setannya, lihat di cermin kekuasaan mereka. Setan berwujud manusia, lebih kejam dari cerita neraka. Menjara bumi, menyiksa rakyat, tertawa di atas penderitaan umat. Kalau hukum masih bisa dibeli, keadilan cuma mimpi. Selama keserakahan dipuja, setan akan terus berwujud manusia. Manusia. Suatu hari semua akan dibalas, tak ada kuasa yang abadi dan bebas. Bumi bersaksi, rakyat berdoa, setan manusia siap-siap binasa. Yo, 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 wake up Sustrada. Ini suara luka rakyat.